Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-nafsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami bil almi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukur ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlan ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa khususan khasatan ila masanab hadza kitab hadza matab saya muntaqabin wa fiq wa jami talamiti wa musyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Matlab. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan adab mencari ilmu agama yang nomor 30 dan nomor 31, yaitu rajin menelaah pelajaran dan berbagi ilmu. Mari kita mulai. Terlebih dulu kita baca bersama-sama nazmanya 3 kali, setelah itu baru kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid darin amin. Wa haqiqil muskila wal mu'awwala wa tabi'il afwaha was su'ala. Wa haqiqil muskila wal mu'awwala wa tabi'il afwaha was su'ala. Kali lagi. Wa haqiqil muskila wal mu'awwala wa tabi'il afwaha was su'ala. Mari kita maknai. Wa haqiqu lan nyatakno sira. Wa haqiq lan nyatakno sira. Nyatano al muskila ing ilmu kang muskil. Al muskila ing ilmu kang muskil. Ing singkatan apa? Mim fa. Al muskila ing ilmu kang muskil wal muawwala. Wal muawwalalan kang samar. Wal muawwalalan kang samar. Wattabi' lan anu tasira. Wattabi lan anu tasira al afwaha ing propro dawe guru. Al afwaha ing propro dawe guru. Wasu'alalan ngaturno ing pitakon. Wasu'alalan ngaturno ing pitakon. Nggih, artasipun masalah ingkang taksih ngruwet. Masalah ingkang taksih ngruwetaken lan ingkang dereng terang kedah dipun jeblosaken pindah. Sarana dipun pikir lan dipun taken-takenaken saha manut dhateng pinten-pinten dawuhipun para guru ingkang sami mangertos. Jadi Kiai Nazim, yaitu saya Muntaqab bin Muafiq, beliau menerangkan adab orang yang belajar ilmu agama yang nomor 30 dan nomor 31 dengan perkataan beliau, yaitu yang berupa nazam.
wa haqiqil muskila wal muawala wa tabil afwaha wasu'ala. Jadi terangkanlah, perjelaslah permasalahan yang sulit dan yang tidak jelas, serta jawablah pertanyaan temanmu tentang ilmu yang sudah kamu pahami. Nah, penjelasannya bahasanya adab santri atau pelajar yang nomor 30 itu apa? Yaitu santri atau pelajar itu harus mau mengangan-angan atau memikirkan lafaz yang dianggap masih sulit untuk dipahami. Nah, apabila masih tidak mampu untuk memahami, maka dia itu harus berani bertanya pada yang sudah paham, jangan sampai malu. Atau yaitu kepada para guru-guru agar dia itu memperoleh penjelasan yang gamblang atau terang. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 31 yaitu santri atau pelajar, dia itu harus memberi penjelasan dengan baik kepada teman yang meminta diberi penjelasan suatu masalah, selama dia itu mampu untuk menjawabnya. Nah, mari kita belajar dari kesungguhan para kiai dalam belajar. Itu ada kisah kesungguhan kiai dalam belajar, yaitu kisahnya pertama saya ceritakan kisah Profesor Ahmad Khatib. Nah, Profesor Ahmad Khatib Allahyarham itu beliau pernah bercerita bahwasanya beliau itu baru saja membeli sebuah buku dalam perjalanan di luar negeri. Nah, kemudian beliau itu berpapasan atau bertemu di pintu dengan Gus Dur. Jadi beliau berpapasan, maksudnya bertemu dengan Gus Dur itu di pintu. Nah, dan Gus Dur itu segera melihat buku yang dibawa oleh Profesor Ahmad Khatib. Nah, Gus Dur akhirnya setelah mengetahui buku yang dibawa itu, langsung Gus Dur itu bergegas ke dalam toko. Tujuannya bahwa yaitu hendak membeli buku yang sama dengan punyanya Ahmad Khatib tadi. Nah, tapi ternyata itu mesti buku yang dibawa oleh Ahmad Khatib itu termasuk stok buku yang terakhir. Jadi Gus Dur sudah tidak bisa mendapatkan lagi buku tersebut di tokonya. Kenapa? Stoknya habis. Nah, akhirnya Gus Dur itu cepat-cepat mengejar Profesor Ahmad Khatib dan meminta Ahmad Khatib untuk meminjamkan buku tersebut. Nah, akhirnya Profesor Ahmad Khatib yang menceritakan kisah ini, beliau berkata bahwasanya beliau itu akhirnya terpaksa saya sodorkan buku itu kepada Gus Dur yang ingin sekali untuk membaca buku tersebut. Nah, selang beberapa lama ketika Dr. Ahmad Khatib ini ke Jakarta, beliau itu bertemu dengan Gus Dur. Lalu beliau itu menanyakan kepada Gus Dur nasib bukunya yang dipinjam. Nah, akhirnya Gus Dur ini mengembalikan buku yang dipinjam dari Profesor Ahmad Khatib tersebut. Nah, Profesor Ahmad Khatib setelah menerima buku itu dan dibuka, beliau terkejut
ternyata di dalam buku itu sudah banyak catatan. Jadi beliau mengatakan, wah, buku saya itu sudah penuh dengan catatan Gus Dur di sana di sini. Nah, rupanya begitulah kesungguhan Gus Dur dalam menelaah sebuah kitab, sampai-sampai buku pinjaman pun oleh beliau dicoret-coreti. Nah, kisah yang kedua yaitu mengenai Kiai Abbas dari Buntet Pesantren. Nah, saat seorang kiai hendak mengaji kepada Kiai Abbas, yaitu dengan membawa kitab Jam'ul Jawami', Kiai Abbas itu mengaku bahwasanya dirinya itu belum menguasai kitab Jam'ul Jawami' dengan sempurna. Dan beliau meminta kiai tersebut datang kembali membawa kitab tersebut beberapa hari kemudian. Nah, rupanya Kiai Abbas itu menyimak dulu isi kitab Ushul Fikih karya Imam As-Subuki tersebut. Dan kemudian setelah itu kiai tadi itu dipanggil kembali. Dan Kiai Abbas itu dengan lancar mengajarkan isi kitab tersebut. Nah, dua kisah tadi itu saya ceritakan tujuannya diadakan untuk menunjukkan kesungguhan para kiai itu menuntut ilmu. Nah, para kiai itu membaca, menyimak dan memberi catatan isi kitab. Mereka menjadi alim itu bukan terjadi begitu saja. Nah, sengaja saya ambil kisah dua kiai, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan julukan Gus Dur, dan Kiai Abbas. Kenapa? Karena kedua tokoh hebat pada masanya masing-masing ini telah sering dibahas karomah beliau berdua, ketimbang dikisahkan kesungguhan beliau berupa yaitu belajar menuntut ilmu. Nah, Kiai Abbas itu sangat menguasai usul fikih dan ilmu fikih perbandingan madhab. Nah, yang terkena ke sana kemari itu adalah peristiwa heroik 10 November, di mana Kiai Abbas pada tanggal 10 November itu pernah beliau merontokkan pesawat penjajah, ya. Pesawat penjajah itu pesawat sekutu dengan lemparan biji tasbih dan bangkiaknya. Nah, tentu saja yang paling sering ialah menceritakan berbagai karamah para ulama. Namun setiap saya tanya apa wiridnya, guru saya itu hanya berpesan, belajar yang rajin saja. Belum waktunya membaca wirid macam-macam. Nah, nanti kalau kamu itu sudah jadi kiai, kamu itu akan mengerti sendiri hal-hal gaib dan ajaib yang kamu tanyakan itu. Sekarang baca buku lagi. Nah, ketika ada tokoh kiai yang menceritakan kepada para santri bahwa beliau itu meraih 2 gelar PhD di 2 bidang berbeda, di 2 negara berbeda, dan beliau itu selesaikan pada waktu yang bersamaan. Spontan yang mereka tanya, wiritannya apa, sehingga dia itu kok bisa seperti itu. Jarang yang tertarik bertanya bagaimana kesungguhan beliau belajar. Nah, sehingga bisa menyelesaikan 2 program PhD tersebut. Nah, lebih menarik yaitu bertanya doa dan wiridnya. Mungkin disangkanya lebih mudah wiritan daripada membaca buku. Nah, pesantren itu sejatinya lembaga pendidikan, bukan semata tempat orang belajar mistik, apalagi
ilmu klenik. Nah, ini yang harus ditegaskan. Kenapa? Karena banyak kesalahpahaman. Selain kesannya itu desa, pesantren itu dikesankan tempat untuk belajar ilmu gaib. Orang tua itu menjadi takut untuk mengirimkan anaknya ke pondok. Pulang dari pondok, hobinya nanti hanya menangkap jin. Nah, sementara para santri itu ada sebagian yang bukannya belajar dengan tekun, tapi malah sibuk mau jadi waliullah dengan berharap yaitu mendapatkan ilmu laduni. Bahwa Gus Dur dan Kiai Abbas memiliki karamah tentu kita yakini itu, tetapi karamah itu hanya bonus saja, hasil dari istiqomah para kiai yang luar biasa. Nah, istiqomah menuntut ilmu dengan terus rajin belajar, membaca, berdiskusi, dan menulis. Ini yang harus kita warisi dari masyayikh dan guru-guru kita. Jadi ceritakanlah kepada khalayak itu bagaimana Mbah Sahal Mahfudz membaca dengan tekun, dan karenanya menulis berbagai kitab yang luar biasa. Nah, di ruang tamu beliau belajar itu berjejer kitab fikih dari madhab selain madhab Syafi'i. Bahkan kitab dari madhab Syafi'i malah ditaruh di bagian belakang. Nah, kenapa? Itu tanya Profesor Martin van Bruinissen. Nah, jawab Mbah Sahal kalem, karena kitab dari madhab Syafi'i itu sudah saya hafal semua. Jadi kisahkanlah bagaimana Kiai Ihsan Jambes mengarang kitab yang kemudian dijadikan rujukan di mancanegara. Atau tolong mintakan kepada Kiai Ahmad Mustafa Bisri untuk berkenan bercerita proses kreatif beliau, sehingga tercipta berbagai tulisan dan barisan puisi yang menyentuh jiwa dan mengundang kita untuk merenunginya. Jikalau ini yang kita ceritakan kepada murid, kepada khalayak arami, tidak semata soal karamah, maka para kiai, jadi kalau kita ceritakan tentang itu tadi tidak semata soal karamah para kiai, baru kemudian umat itu akan memahami bahwasannya pesantren itu juga gudangnya dunia ilmu pengetahuan, dan mereka akan lebih apresiatif saat mengetahui bahwa zikir dan pikir itu telah menjadi satu, tarikan nafas keseharian para kiai, para ulama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.